Riza Khalid untouchable. Tersangka MRC selaku beneficial owner PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Teman-teman, akhirnya nama yang dulu sering disebut Mr. R alias Riza Khalid resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Angkanya nggak main-main, ratusan triliun rupiah. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang bisa? Padahal dari era SBY sampai Jokowi, namanya sudah sering disebut-sebut. Mari kita bahas. Pertama, status hukumnya jelas. 10 Juli 2025, Kejagung menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak dan BBM Pertamina tahun 2018 sampai 2023. Modusnya lewat orbit terminal Merak dan skema sewa terminal. Kedua, angka kerugian negara yang diumumkan naik terus. Awalnya dihitung 193 triliun, lalu dimutakhirkan jadi sekitar 285 triliun. Untuk kasus sewa terminal Merak sendiri nilainya 2,9 triliun. Ketiga, perjalanan kasus ini. Nah, penyidik dimulai sejak Oktober 2024. Baru naik jadi tersangka di Juli 2025 di era Presiden Prabowo. Kini Riza sudah DPO karena 3 kali mangkir dan juga sudah disidik untuk TPPU alias tindak pidana pencucian uang. Keempat, Prof. Mahfud MD bilang di era Jokowi, Menteri SDM Sudirman Said pernah mengajukan agar Riza Khalid ditindak, tapi tidak jalan karena takut dan RC nggak tersentuh. Ini videonya. Banyak hal tersembunyi, taruhlah kasus Riza Khalid itu misalnya. Itu kan sudah ada sejak zaman dulu, ya, tapi kita tidak tahu. Sudah saya tanya, kenapa dia tersembunyi seperti Riza Khalid, kok baru ditangkap sekarang? Karena dulu menurut Sudirman Said, oleh Pak Jokowi tidak boleh. Itu dalam podcast dengan saya, Sudirman Said mengatakan, Pak ini Pak yang harus dibawa ke ranah hukum. Dari Riza Khalid, Setia Novanto ini sama Pak Jokowi tidak dilanjutin. Akhirnya baru berani terlaksana di era Prabowo. Fakta yuridisnya, status tersangka memang baru resmi di era Prabowo. Dan ini layak untuk kita dukung. Kelima, jangan lupa jejak lama. Di era SBY, Riza juga sempat diselidiki di kasus impor minyak Zatapi. Tapi dihentikan dengan SP3. Artinya sudah ada upaya tapi tidak sampai level tersangka. Jadi jelas, Mr. R yang dulu disebut-sebut kebal hukum itu sekarang resmi jadi tersangka dengan kerugian negara yang fantastis. Dulu sempat diselidiki di era SBY, pernah mau ditindak di era Jokowi, tapi baru benar-benar ditetapkan sebagai tersangka di era Presiden Prabowo. Gimana menurut kalian?